Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAU USD bersama Manana. Ini adalah analisa harian XAU USD pada hari ini tanggal 27 Juli 2023 pasca FOMC tadi malam. Seperti biasa, jika teman-teman suka dengan videonya, teman-teman jangan lupa like dulu videonya, subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share yang sekiranya ingin mengetahui bagaimana hasil dari FOMC tadi malam. Oke, langsung aja kita ke dalam chartnya ya. Untuk chartnya sendiri di sini ya ternyata harga itu tidak mau turun ya, tidak mau turun walaupun memang kejadian FOMC kemarin malam itu kenaikan suku bunga benar, yaitu di angka 25 basis point menjadi 5,5%. Dan ternyata harga itu nggak mau turun, yang ternyata harga itu malah melewati beberapa level di sini ya. Tapi sebelum itu ada beberapa hal yang akan di highlight, yang akan saya sampaikan sedikit ya, karena kan baru kejadian tadi malam. Jadi ini saya baru baca tadi pagi banget, sekitar ya baru bangun tidur tuh baru baca beritanya. Jadi mungkin ini belum saya baca sepenuhnya sih ya. Jadi saya sampaikan dulu apa yang sudah saya dapat dari berbagai website, contohnya kayak di investing di sini ya. Jadi ada beberapa hal yang Jerome Powell katakan perihal press conference tadi malam, tadi subuh ya, jam 3 atau jam 2. Itu yang pertama adalah memang menaikkan suku bunga sebesar 25 basis point menjadi 5,5%. Lalu dari segi Jerome Powell mengatakan bahwa peluang inflasi untuk bisa turun di bawah 2% itu tidak akan terjadi sampai di tahun 2025. Lalu selanjutnya adalah dari beberapa staff di FOMC ataupun The Fed sendiri itu tidak melihat adanya resesi ya, tidak melihat adanya resesi lagi. Lalu yang ketiga adalah kembali The Fed mengacu pada data dependen, dalam artian itu melihat bagaimana data yang akan terjadi setelah suku bunga 5,5% saat ini ya. Lalu selanjutnya adalah yang keempat itu untuk saat ini di bulan nanti di bulan September katanya mungkin akan skip untuk naikkan suku bunga karena ingin melihat lebih lanjut dampak dari suku bunga 5,5%. Lalu yang kelima itu adalah kalau nggak salah ya tadi itu setelah skip bulan September, tapi masalahnya adalah untuk di tahun ini tidak ada pemotongan suku bunga, dan kemungkinan akan ada penambahan suku bunga lagi di bulan November jika memang inflasinya itu tidak mau turun ke 2% sampai akhir tahun ini. Jadi ada 5 hal yang membuat pergerakan indeks dolar itu sedikit rancu, sedikit kacau ya. Karena dari 5 statement itu ya, itu yang saya baru dapat ya, 5 statement itu yang penting. Jadi mungkin untuk detailnya mungkin akan saya sampaikan nanti pada saat analisa fundamental ya. Jadi dari 5 statement itu bisa dikatakan ada yang dovish, ada yang hawkish. Hawkishnya itu adalah tidak ada resesi ya, tidak ada resesi, lalu tidak ada pemotongan suku bunga, dan kemungkinan akan ada peluang untuk kenaikan suku bunga lagi nanti di akhir tahun. Lalu dovishnya adalah untuk saat ini kita kembali lagi ke data dependen untuk melihat hasil daripada suku bunga saat ini. Lalu dovish selanjutnya adalah dari kata-kata melihat bagaimana sektor perekonomian saat ini supaya tidak tergesa-gesa dalam artian menaikkan suku bunga lagi, seperti itu. Jadi campur antara hawkish dan dovish itu membuat kita juga lihat pergerakan gold itu tidak serta-merta langsung terbang sampai ke 1990 ya. Harga itu tertahan dulu di 1973 ya, tertahan di sini, kemudian dia drop lagi di sini, dan sekarang harga ini maintain di tengah-tengah seperti ini ya.
Dan kalau kita lihat juga di daily itu masih ada peluang harga ini naik sampai ke area resisten ini ya, supply area kita di sini, yaitu dari 1986 sampai di 1980. Ini sih harganya saat ini sedang berusaha naik ke sini ya. Jadi itu dari FOMC tadi malam. Untuk hari ini secara berita USD kita ada dari unemployment claim, lalu tingkat GDP, durable goods order dan juga core durable goods order, dan juga pending home sales. Jadi nanti malam secara berita yang penting adalah advance GDP dan juga unemployment claim. Untuk dari segi advance GDP sendiri itu datanya diperkirakan akan turun menjadi 1,8. Untuk unemployment claim itu diperkirakan akan naik menjadi 234.000. Jika kita nanti melihat data GDP dan juga tingkat pengangguran mingguan ini hasilnya merah, maka kemungkinan XAUUSD akan bisa lanjut naik sampai ke 1986 di sini. Dan ingat, ini kan sudah pernah di break ya, walaupun seperti false break ya, false break kemudian turun. Tapi setidaknya level ini sudah di break, maka kemungkinan jika dia bisa nge-break 1986, target selanjutnya adalah bisa sampai ke 1993 ya. Jika dia break lagi sekali ini, maka targetnya bisa sampai 1991, bahkan bisa sampai ke level 2000. Seperti itu ya. Tapi kalau kita melihat nanti malam itu datanya GDP dan juga unemployment claim ini hasilnya hijau, maka kemungkinan kita akan melihat adanya penurunan lagi untuk di XAUUSD. Tapi saya rasa penurunannya di sini akan sedikit tertahan oleh adanya area demand kecil kita di sini di H1 ya. Di sini ada demand kecil sebenarnya di sini, tapi demandnya ini sudah pernah dites ya. Demandnya sudah pernah dites sebenarnya, tapi ya kemungkinan ini akan masih bertahan ya di sini. Dan jika demandnya ini di break ya, ini kemungkinan bisa membuat harga ini mantul ya. Bisa juga. Tapi tidak menutup kemungkinan juga karena ini sudah demandnya sudah tidak fresh, maka kemungkinan harga itu untuk break itu ada, peluang itu ada, dan turun sampai ke 1950 mungkin ya, atau nggak sampai di support yang ada di sini deh, yang ada di 1953 di sini ya, 1953 di sini bisa juga. Jadi saya rasa untuk open saat ini, karena kemarin kita menunggu hasil FOMC ya, hasil FOMC-nya ternyata ada 5 statement tersebut yang dimana hasilnya itu campur aduk, benar-benar campur ya. Ada hawkishnya, ada dovishnya, ada netralnya. Jadi benar-benar apa ya, pinter banget ya bisa dibilang Jerome Powell itu mengatakan statementnya, dalam artian press conference-nya tadi malam itu Jerome Powell bisa dikatakan ya cukup pintar untuk bisa membuat market itu bingung. Ya, membuat market itu bingung karena ya seperti saya katakan tadi, ada nada hawkishnya yang dimana memberi harapan bahwa akan ada kenaikan suku bunga lagi. Tapi harapan itu dipatahkan lagi dengan kita kembali lagi dengan data dependent. Ya itu kayak gimana gitu loh. Jadi ibaratnya Jerome Powell ya pantas sih dia jadi gini ya, jadi ketua Bank Sentral The Fed ya, cocok sih dia. Jadi sehingga kata-katanya dia tadi subuh itu benar-benar apa ya, membuat market itu bingung. Ini juga terlihat jelas dengan hasil daripada chart yang ada di XAUUSD. Pada saat berita itu keluar kenaikan suku bunga ya langsung bergerak naik ya kan, langsung bergerak naik. Tapi setelah itu pada saat press conference apa yang terjadi, harga itu turun lagi, harga itu turun seperti itu. Jadi bisa dibilang ya harga itu kan merefleksikan apa pemikiran dari market ya, karena pergerakannya itu cuma segini aja hasil daripada dampak FOMC. Kemungkinan pergerakan ini akan masih tetap berlanjut sampai nanti malam, berita nanti malam di sini ya, berita nanti malam di sini. Dan jika sekali lagi berita nanti malam itu hasilnya merah, maka kemungkinan XAUUSD akan tertahan ataupun lanjut naik sampai ke 1980 dan kemungkinan naik bisa sampai ke 1990 jika area ini
benar-benar ditembus ya. Tapi jika misalnya nanti malam itu hasil beritanya hijau keduanya di sini, maka kemungkinan XAUUSD bisa bergerak turun dulu sampai ke 1965 yang di sini dimana ada area demand. Tapi ingat demandnya ini sudah tidak fresh, yang dimana berpeluang ini juga bisa di break. Dan jika ini di break, maka kemungkinan harga akan mengalami penurunan sampai ke 1953. Oke. Jadi teman-teman, sekian aja untuk analisa XAUUSD pada hari ini. Saya tidak bisa memberikan open yang bagus seperti apa karena dampak FOMC itu benar-benar membuat market bingung mau kemana gitu kan. Jadi lebih baik kita menunggu area 1980 atau 1965 itu di break. Jika itu terjadi baru kita bisa ambil posisi nanti. Jadi sekian aja untuk analisa XAUUSD pada hari ini. Terima kasih sudah nonton videonya sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD selanjutnya. Bye bye.